mungkin untuk awal Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan guru dari mata kuliah. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Anidin. Untuk mengajar bidang studi yaitu administrasi perkantoran, tapi dan teknologi perkantoran. Langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Ya. Kalau yang pertama itu ada capaian pembelajaran Pak. Apa capaian pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran perkantoran ini? Yang digunakan CP-nya itu ya sesuai dengan, kalau Bapak kan ngajar di teknologi, ada dua ya. Pertama teknologi perkantoran dan dasar-dasar administrasi manajemen perkantoran dan lembaga MPLB ya, gitu. Jadi ya untuk dasar-dasar manajemen perkantoran itu dibagi dua. Jadi Bapak tuh lebih mengarah ke praktiknya, kemudian ada guru yang lain di jurusan MP itu kepada teori. Nah itu aja sih. Kalau misalkan Bapak lebih ke ranah praktik, boleh Bapak menjelaskan kayak capaian pembelajaran Bapak ke ranah praktiknya aja. Ya, karena gini, kalau untuk di di SMK itu kan kita ada di hasil akhir ya di kelas 3 itu adalah ujian uji USK ya, uji sekolah kompetensi yang larinya nanti untuk ujian LSP P1 ya. Nah itu materinya itu kebanyakan ya seputar sesuai dengan SKKNI dari dari LSP, yaitu antara lain membuat dokumen, kemudian menerima dan menelpon dan menerima telepon, termasuk ada role play pelayanan prima, sama termasuk terakhir itu adalah membuat simulasi telekonferensi. Oke, itu berarti termasuk ke dalam capaian Iya. pembelajaran Bapak. Yang kedua itu apakah capaian pembelajaran itu sesuai dengan materi pembelajarannya? Iya, Sesuai. sesuai. Karena SMK itu cenderung langsung fokus ke Betul, fokus iya. Bagaimana itu Bapak menyesuaikan capaian pembelajaran dengan kemampuan peserta didiknya? Kita melihat dari hasil praktek ketika proses pembelajaran berlangsung. Karena kan kalau untuk praktikum itu lebih cenderung kepada arah prakteknya ya, atau praktek langsung bagaimana dari modul dari CP yang ada, seperti misalnya membuat dokumen benar apa enggak gitu ya. Misalnya kan dokumen itu kan banyak ya, ada yang bentuknya block style, semi block style, kemudian ada yang hanging segala macam. Walaupun kenyataannya hanya menggunakan istilah block style, istilah di kantor ya, tergantung dari kantornya juga. Dan nanti ini kita lihat anak ini sudah sampai mana dari cara menggunakan alat yaitu komputer, mengetiknya benar atau tidak gitu ya, kemudian hasilnya bagaimana gitu, sesuai nggak dengan perintah yang dilaksanakan, perintah yang diminta gitu ya. Jadi mau memperhatikan cara mereka kerja sama hasil akhir. Betul, iya, metode kerja dengan hasilnya. Kita langsung ke nomor 2 ya Pak. Di sini kita ada ATP. Membahas tentang ATP. Bagaimana cara Bapak itu menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didiknya? ATP itu kita kalau tidak salah Tujuan pembelajaran. tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kita mengikuti yang modul yang dari Kemendiknas ya, itu kan ada modulnya. Nah di situ apa saja sih poin-poin yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran itu. Jadi dari dinas ya Pak. Betul, ya. Apakah tujuan pembelajaran itu sesuai dengan alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran? Iya, sesuai. Karena
Pasti iya. Nah, bagaimana tuh tujuan pembelajaran membantu siswa dalam mencapai pembelajarannya, Pak? Apa namanya, hasil akhirnya itu ya siswa harus mengikuti apa yang ada, karena kita lebih karena bapak lebih cenderung kepada apa namanya teknik praktikum ya, itu harus sesuai dengan modul yang ada, jadi nggak bisa di luar dari situ. Sekarang ke modul ajar, Pak. Bagaimana bapak itu menggunakan modul ajar? Iya. Kalau kalau bapak sendiri menggunakan modul ajar itu kan sebenarnya harusnya kan berurutan ya, tapi ada yang harus didahulukan. Jadi ibaratnya misalnya modul 1 dengan modul 2 mungkin ada kaitannya, tapi ini modul yang keberapa ini harusnya bisa dinaikkan seharusnya. Ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, Kebutuhan muridnya. murid, Iya, betul. Iya. Seperti misalkan membuat dokumen nih, ada di modul keberapa, sebenarnya dia belum, tapi kita akselerasikan harusnya membuat modul praktik. Karena nggak mungkin kalau misalnya praktikum itu mengikuti apa sih namanya, seperti misalnya gini, anak itu tidak bisa membuat dokumen tanpa dia harus mengetahui posisi apa namanya jari-jari ini ketika di keyboard. Kan ada kalau misalnya pelajar materi keyboardis ya di kampus ya, cara praktik. Nah itu kita ajarkan dulu, kita ajarkan sampai mereka paham posisinya, baru nanti ketika sudah lancar baru kita berikan apa namanya contoh soal dari yang sederhana aja, misalnya buat dokumen sederhana dulu, baru nanti ke tingkat selanjutnya. Yang kedua itu apa aja sih komponen modul ajar yang bapak gunakan? Komponen modul ajar itu antara lain ya salah satunya kan ada CP dan ATP itu sendiri ya, sesuai dia. Kira-kira tuh apa kelebihan dan kendala bapak dalam menggunakan modul ajar yang digunakan tersebut? Modul ajar ya. Kendalanya menurut saya sih ada memang, tapi nggak terlalu banyak. Maksudnya misalkan gini, tidak semua materi misalnya seperti terus terang gitu, apa namanya, saya gini ya, untuk kearsipan gitu ya, karena bapak backgroundnya sebenarnya bukan kearsipan ataupun dokumentasi, tapi bapak tuh latar belakangnya kepada lebih cenderung ke teknologi pengaturannya. Nah ini kita kolaborasi dengan guru-guru yang lain gitu ya. Kita maksudnya saling tukar ilmu lah ya. Bagaimana sih misalnya di arsip itu kan ada misalnya mau dibuat metode apa nih, wilayah gitu ya, atau bentuknya itu metodenya itu abjad atau bagaimana gitu kan, seperti itu yang memang kita harus saling belajar lagi gitu ya, antara Itu termasuk kekurangan atau kelebihan Pak? kalau menurut bapak sih ya, kalau bapak sendiri sih itu kekurangan dari bapak, makanya bapak minta diajarkan lagi dengan guru yang lebih paham. Nah, untuk kelebihannya sendiri? Kalau kelebihan sendiri bapak itu karena lebih ke teknologi perkantoran ya, mungkin untuk hal-hal seperti misalnya apa namanya tahapan-tahapan pembuatan dokumen misalnya di office ya, karena kebanyakan kan office ya. Nah itu ya mungkin bapak lebih ada kelebihan di situ gitu ya, untuk membuat office. Nah, selanjutnya ada strategi pembelajaran, pendekatan, model atau metode apa yang biasanya bapak gunakan? Kalau bapak itu lebih cenderung kepada oh enggak, kebetulan kalau yang sekarang ini kan oh iya, kalau sekarang kan lebih cenderung ke ini ya, apa namanya, ke deep learning ya. Deep learning kan kalau misalnya ya sekarang ya. Jadi ya memang lari lebih cenderung ke student center. Kalau dulu kan waktu zaman kurikulum apa ya namanya, itu kan lebih cenderung ke kurikulum Kurtilas ya. Kurikulum 13 itu masih ke teacher center. Sekarang udah Jadi memang mengikuti era sekarang. iya betul. Jadi kita Kalau
yang seperti itu, istilahnya ada anak itu yang lebih cenderung kepada Pak bagaimana sih Pak ini cara membuat ini atau mempraktikannya, ada juga memang anak yang udah paham gitu. Nah kadang-kala saya tuh suka meminta anak yang sudah paham atau anak yang sudah mengerti itu diminta untuk mengajarkan temannya kayak tutup sebaya seperti itu. Bagaimana aktivitas peserta itu dalam pembelajarannya Pak? Apakah kayak semua materi ada paham, apa ada siswa yang masih kayak terkendala gitu? Iya pasti, nggak semua tadi, tidak semua anak itu paham semua, apalagi yang anak yang dalam kategori punya kelebihan istimewa, anak ABK ya, mungkin pernah dengar ya, anak berkebutuhan khusus itu kan dalam memberikan materi itu tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang normal. Misalnya gini, dia nih mengetik ya, mereka udah tahu mengetik, paling tidak dia bisa mengerti surat, mengetik dalam satu lembar. Kalau untuk anak normal mungkin harus sesuai, misalnya dalam bentuk surat apa gitu ya, anak itu harus sama. Tapi kalau anak ABK yang penting dia bisa mengetik aja, itu udah termasuk sebuah kemajuan gitu ya, apalagi bisa mengetik yang kita contohkan gitu. Emang maksudnya ini menerima anak yang Iya betul, anak kebetulan kami kan di sini kan ada 4 jurusan, AKL, DKV, manajemen perkantoran, dan bisnis daring dan bisnis retail, ada 5. Nah ini semua kami nggak bisa menolak untuk tidak menerima anak-anak ABK, kan itu udah program, ada yang kalau tidak salah sekarang ini lagi SPMB, itu ada jalur anak disabilitas. Nah itu harus kita ini terima, nggak mau. Kalau kayak gitu ada pendampingannya nggak sih Pak? Atau emang selama program dari pemerintah itu sekolah-sekolah negeri itu harus menerima anak yang berkebutuhan khusus, khususnya di 41 ya, itu belum ada guru pendamping yang memang memiliki kecakapan dalam menangani anak-anak mereka. Ya paling tidak kita guru-guru yang ada itu pernah diminta untuk ikut pelatihan pendampingan, bukan pelatihan dari dinas juga, cuma itu aja. Tapi kalau untuk menangani bagaimana dia yang secara khusus tidak ada di sini. Jadi selama kami menerima anak ABK itu belum pernah ada. Bagaimana Bapak itu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakter siswa? Iya, paling tidak ini anak itu kalau bagi anak yang mampu ya kita berikan materi itu secara penuh ya. Tapi kalau bagi anak yang tidak mampu, paling kita tanyakan dulu, kamu pemahamannya sampai mana nih? Mungkin materi guru yang lain juga sama, apalagi yang sifatnya itu pelajaran eksak ya. Kalau kita kan sosial ya, sosial itu umum ya, mungkin nggak terlalu banyak sih, karena masih bisa lah anak-anak mengerti. Sebenarnya ini di luar dari ini Pak, saya pengen nanya, kan sekarang kita banyak banget maraknya AI gitu Pak. Apa? AI. Oh iya iya. Sekarang tuh untuk mata pembelajaran itu mempengaruhi nggak sih Pak, kayak jadi kita tuh sulit untuk mengenal ini siswa bisa atau enggak karena ada AI. Iya. Kalau ada plus dan minusnya sih ya, itu karena kami sendiri di sini guru-guru sebelum adanya materi ya ini kan kami itu dikirim untuk pelatihan namanya coding, mungkin pernah dengar ya coding. Nah itu salah satunya adalah penggunaan AI. Nah bagi anak-anak yang memang ya misalnya contohnya gini aja, ketika kita memberikan tugas itu dia pakai AI atau enggak, itu anak itu pasti kelihatan ini benar nggak dia hasil pemikiran dia sendiri atau menggunakan AI gitu.
deteksinya? Ada, bahkan kan kalau tidak salah di teknologi perkantoran atau di ya tempat kuliah ya, skripsi itu bisa kelihatan dia pakai bantuan AI atau tidak dengan software tertentu. Itu sama ya Pak? Sama sebenarnya. Makanya di sini tergantung dari kita mengajarkannya apakah AI itu positif atau negatif gitu ya. Kalau kita tidak memberikan apa sih namanya rambu-rambunya, ya mungkin kebablasan juga menurut saya. Jangankan anak ya, guru aja kalau lagi males ya kita menggunakan AI juga gitu ya. Tapi dengan dalam pengertian penggunaan AI yang positif ya. Misalnya kita memberikan contoh membuat anggap saja CV gitu ya, membuat CV yang baik bagaimana sih? Coba kamu poin-poinnya gitu. Ya silakan kamu ini kan menggunakan AI kan nggak ada masalah. Gitu, kecuali kalau untuk menjawab soal seperti misal ulangan harian itu kita tidak gunakan. Nah, semenjak tahun ini tahun ajaran kemarin ya 2005-2006 itu dari dinas ada surat untuk pembatasan penggunaan handphone di sini ya, mungkin di seluruh sekolah ya. Nah makanya anak itu lebih dipacu lagi untuk kemampuan literasinya. Ya, seperti itu. Selain itu ada media dan media pembelajaran apa yang biasanya itu Bapak gunakan? Kalau medianya Bapak menggunakan untuk media itu kepada apa namanya untuk media pembelajaran itu menggunakan PowerPoint atau menggunakan Canva gitu ya untuk menampilkan materi. Kalau yang lainnya ya Bapak kadang menggunakan Google Classroom atau Gmeet untuk ini ya, atau Zoom karena semenjak COVID yang lalu mau nggak mau kita harus belajar itu penggunaan teknologi itu. Jadi itu bawa sampai sekarang ya Pak? Iya betul. Nah, apakah media atau belajar yang efektif itu membantu perkembangan siswanya? Iya. Membantu sekali. Karena kalau kita tidak menggunakan media pembelajaran yang terutama yang interaktif ya, itu anak-anak kadang-kadang bosan. Seperti misalnya kita ceramah aja ya, anak-anak pasti bosan. Tapi kalau kita selingi misalnya dengan penayangan video YouTube atau penayangan media pembelajar lainnya gitu, atau dengan yang apa namanya dari guru-guru yang lain, mungkin mereka lebih tertarik. Iya, animasinya. Anak-anak kan lebih cenderung belajar itu kalau ada apa namanya gambar, animasi. Lanjut ke asesmen pembelajaran, bentuk asesmen apa yang Bapak gunakan? Contohnya kayak ada diagnostik, kayak tanya jawab, terus yang awal-awal gitu. Yang kedua itu ada formatif, contohnya kayak kuis, tugas, atau diskusi. Nah, yang ketiga itu ada sumatif, kayak PAS, PTS, dan ujian proyek. Ya kalau untuk asesmennya Bapak, kalau untuk yang sekarang ini kita disamakan ya untuk seperti misalnya kebetulan mata pelajaran Bapak produktif nih, itu lebih cenderung kepada praktikum. Jadi disesuaikan dengan SKKNI SKKNI untuk ujian USK gitu ya. Tapi kalau untuk formatif harian ya ini sih campuran, kadang Bapak menggunakan apa namanya asesmen misalnya seperti tadi medianya menggunakan kuisis atau kadang-kadang apa istilahnya tulis tangan. Jadi karena kalau anak-anak sekarang itu kalau tidak di media apa istilahnya untuk ulangan itu hanya menggunakan kuisis atau pilihan ganda gampang sekali ya. Jadi tidak diajarkan untuk berpikir. Tapi kalau misalnya mereka kadang-kadang anak menulis atau menganalisis, itu anak-anak lebih cenderung ke berpikirnya itu dipacu gitu ya.
Jadi antara ketiga itu Bapak menggunakannya sesuai dengan kebutuhan aja. Gitu. Bagaimana Bapak itu menentukan target atau tujuan pembelajarannya kepada siswa? Targetnya itu kita kepada ini aja apa namanya, kalau sekarang itu dulu RPP ya, sekarang modul ajar ya. Modul ajarnya berdasarkan apa namanya sub materi. Saya ini mengajar di bidang misalnya ke teknologi perkantoran, nanti di situ ada sub-subnya kan. Nah itu yang disampaikan misalnya sub 1. Kalau misalnya sub 1 ini udah selesai dan anak-anak kita adakan tes formatif harian, itu misalnya ada yang tidak kompeten, maka hari itu juga harus diulang atau hari besoknya diulang. Jadi kalau bahasanya sekarang remedial ya, itu saya lebih cenderung ke remedial di subnya itu. Jadi ketika di akhir semester itu tidak ada remedial, tidak ada pengulangan lagi. Selain itu ada KKTP, indikator penuntasan apa yang biasanya digunakan oleh Bapak? Indikatornya ya. Indikatornya itu paling tidak siswa mampu apa namanya, siswa itu mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Misalnya tadi ya bab 1 kalau memang mereka sudah tuntas ya kita apa namanya, berarti kan tidak ada pengulangan lagi, kecuali kalau misalnya ada anak tertentu yang memang belum tuntas, itu harus kita ulang lagi materi pelajaran sampai dia benar-benar paham. Bagaimana Bapak itu mengetahui siswa itu telah mencapai ketuntasannya, Pak? Ya, untuk mengetahui mencapai ketuntasan atau tidak dilihat dari kemampuan dia ketika praktek. Ya, kalau misalnya diberikan satu materi itu misalnya membuat dokumen dalam bentuk apa gitu, dalam bentuk misalkan surat itu blog gitu ya. Nah berarti ini sesuai nggak? Kalau misalnya dia sesuai dengan jawaban atau yang kita perintahkan, berarti dia sudah tuntas. Tapi kalau misalnya masih ada nih misalkan harusnya tanggal itu harusnya di atas gitu ya, tapi dia di bawah gitu ya, tidak, atau bentuknya itu bukan blok gitu ya, mungkin semi blok, itu harus diulang sampai dia benar-benar paham gitu ya bentuk-bentuk surat. Yang terakhir itu ada profil pelajar Pancasila, nilai atau dimensi profil pelajar Pancasila apa yang dikembangkan oleh Bapak? Kalau sekarang kan udah nggak ada ini profil Pancasila kan, adanya kalau tidak salah terakhir itu yang sekarang digunakan karena kita menggunakan sebagai menggunakan materi deep learning, itu namanya profil 8 profil kelulusan kalau tidak salah. Ya Pak Hen ya. Sekarang kita menggunakan yang namanya 8 profil kelulusan ya. Iya. Untuk materi yang sekarang Itu baru tahun ini Pak? Iya. Iya, jadi untuk yang ada sih beberapa sekolah yang menggunakan 7 profil apa namanya Pancasila, tapi sekarang kami di 41 itu sudah menggunakan yang namanya 8 profil kelulusan yang berkaitan dengan nantinya apa sih ini hasil akhir dari anak yang hasil akhir dari kelulusan di 41 ini di 8 dimensi. Bagaimana cara Bapak tuh mengintegrasikan nilai tersebut dalam proses pembelajaran Pak? Iya, karena ada hubungannya dengan apa namanya hasil lulusan itu, paling tidak kita materi itu yang ada kaitannya dengan nantinya apa sih siswa ini ke depannya. Ya. Jadi paling tidak ada pendekatan ke situ. Bahkan kami di sini ada yang namanya kelas industri, sebagian ya kelas industri. Ya tujuannya supaya materi
belajar di SMK ini paling tidak di apa namanya materinya itu pendekatan itu ke materi oleh di industri itu sendiri seperti itu supaya ada matching ya. Ya baik Pak, untuk pertanyaan kita sudah selesai Pak. Jadi untuk jawabannya terima kasih banyak ya Pak udah membantu kita Oh iya. untuk